Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Yuk kita lanjutkan cerita Setra Gondomayit. Pada part ketiga kemarin muncul satu sosok sakti lagi, pemimpin dari Padepokan Ronggomayit, yang ternyata ingin merebut pusaka Wayang Durga, dan masih berhubungan dengan kemunculan dua sosok setan dari Setra Gondomayit. Apakah kerajaan Setra Gondomayit berhasil dibangkitkan? Coba kita simak part yang keempat ini. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Petunjuk arah yang diberikan oleh Pak Lek membawaku ke sebuah desa yang terletak tidak jauh dari pesisir Pulau Jawa. Sebuah desa yang dikelilingi dengan banyak hutan jati, dan aku masih harus masuk cukup dalam untuk menemukan desa yang Pak Lek maksud. Tepat saat matahari terbenam, aku berhasil mencapai tempat itu. Sebuah desa dengan rumah-rumah kayu warga yang terletak berjauhan. Terlihat hampir setiap warga memiliki kebunnya sendiri. Aku mencoba mencari keberadaan warga, namun tidak ada yang terlihat. Bahkan cahaya lampu dari rumah-rumah warga pun tidak kutemukan. Sepeda motorku terus kulaju, berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang dikatakan Pak Lek di telepon. Sampai akhirnya aku berhenti pada sebuah rumah yang cukup besar. Hanya rumah itulah yang terdapat cahaya, dan kurasa cahaya itu pun juga berasal dari lentera minyak yang dinyalakan dari dalam rumah. Ada yang janggal. Seharusnya rumah dan desa ini sudah dimasuki oleh listrik, tapi mereka yang di dalam lebih memilih menggunakan lampu minyak di dalamnya dan memasang beberapa obor di depan rumah. Mereka seperti bersiap menyambut sesuatu. Sayangnya tidak ada petunjuk apapun di desa ini, sehingga mau tidak mau aku harus masuk ke rumah itu. "Kulunwun," ucapku sambil mengetuk pintu rumah yang cukup besar. Sayangnya sama sekali tidak ada yang membalas. Aku mencoba mengetuk lagi dengan lebih keras. Namun bukannya seseorang yang keluar, tapi daun pintu yang terbuka sendiri dengan ketukanku. Pintu itu terbuka perlahan, tapi bukan penghuninya yang kutemukan. Bukan juga ruang tamu atau sejenisnya, melainkan sebuah pemandangan yang tidak pernah aku sangka. Sebuah lentera minyak terletak di tengah-tengah ruangan yang lapang tanpa adanya perabotan apapun. Yang membuat bulu kuduku merinding adalah pemandangan di sekitar lampu itu. Ada hampir 10 manusia terbujur kaku dengan mata yang terbelalak dan mulut yang terbuka. Hanya sebagian dari mereka yang terlihat wajahnya. Sisanya tertutup oleh kain kafan yang menyelimuti mereka. "Ada tamu tidak diundang." Terdengar suara seseorang yang berjalan dari arah belakang bangunan. Dia adalah seorang kakek tua yang berjalan menggunakan tongkat. Janggut putihnya menggantung sepanjang perutnya dengan ikatan kepala yang cukup aneh. Siapa kamu? Apa maksud ini semua?" Aku tidak bisa bersikap sopan. Kekuatan yang mengerikan sudah terpancar sejak dia menampakkan dirinya ke arahku. "Bukan urusanmu." Perkataannya itu berbarengan dengan mengetuknya tongkatnya ke lantai kayu di bawahnya. Seketika di hadapanku muncul sosok makhluk terbungkus kain kafan yang telah memerah dengan darahnya. Wajahnya hitam membusuk dengan bau yang sangat menyengat.
Aku yang panik segera mengambil jarak dan membaca situasi ini. Pocong itu mencoba melayang mendekat, seolah ingin melekatkan dirinya kepada sukmaku. Aku tidak mau mengambil resiko dan membacakan sebuah doa, dan seketika pocong itu jatuh tergeletak layaknya sebuah jasad tanpa nyawa. Tunggu, jasad? Pocong ini jasad fisik? Apa yang kamu rencanakan, kakek brengsek? Teriakku kesal. Mendengar umpatanku, kakek itu malah tertawa terkekeh-kekeh. Orang sakti lagi. Kita masih butuh jasad orang sakti, ucapnya sambil mengetukkan tongkatnya lagi. Kali ini bukan sosok pocong yang muncul di hadapanku, melainkan 5 orang yang menggenggam pusaka berwujud cemeti, keris, parang, kujang, dan tombak. Anehnya, tidak ada ekspresi di wajah mereka. Kulit-kulitnya sudah mengelupas, mengeluarkan nanah dan bau busuk. Kakek busuk, kamu mengendalikan mayat-mayat ini, teriakku. Kamu juga akan bergabung dengan mereka sebentar lagi. Itu pun kalau kamu pantas. Kalau tidak, lebih baik ragamu menjadi makanan mereka, ucap kakek itu. Sebuah serangan pecutan mencoba meraihku yang masih tertegun di dekat pintu. Aku pun menghindar dan menjauh dari rumah itu. Sayangnya, kelima orang yang menyerangku ternyata bukan makhluk biasa. Tiba-tiba, sang pembawa keris sudah berada di belakangku, bersiap menusukku dari belakang. Aku berhasil menghindar, tapi kerisnya berhasil menggores salah satu lenganku. Di satu sisi jasad pendekar yang membawa parang sudah melompat untuk menebaskan parangnya ke leherku. Dengan secepat mungkin, aku menarik keris raga sukma dari sukmaku dan menahan serangannya. Seketika kami terpental dengan kekuatan dari pusaka kami masing-masing. Baru sempat mencoba berdiri, sebuah tombak sudah melayang hampir menusuk perutku. Beruntung aku bisa menyadarinya dan menghindar. Namun, sisi perutku terluka cukup dalam dari serangan barusan. Bawa jasadnya ke dalam jika sudah selesai, ucap kakek itu yang meninggalkan kami masuk ke dalam belakang rumah lagi. Benar-benar mengerikan. Aku hampir tidak berkutik melawan kelima pendekar ini. Namun aku tidak mau menyerah. Aku pun membacakan sebuah ajian pada kepalan tanganku. Tepat saat pendekar parang itu mencoba menyerangku lagi, aku menahan serangannya dan melemparkan ajian lebur saketi. Sebuah ajian pukulan jarak jauh yang seketika mementalkannya cukup jauh. Sayangnya, bersamaan dengan serangan berhasil kulontarkan kepada pendekar parang itu. Secara senyap, serangan dari pendekar pembawa keris berhasil melukai pundakku. Aku pun mencoba melompat, mengambil jarak, mencoba membaca situasi ini. Pendekar parang yang terpental oleh seranganku kembali berdiri seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya, pendekar pembawa keris pusaka itu berdiri di depan pendekar lainnya dan menusukkan kerisnya ke tanah. Seketika bekas luka goresan dan tusukan dari keris itu terasa sangat panas. Panas sekali, seolah terbakar sesuatu. Pendekar yang lain mengambil kesempatan itu untuk menyerangku, hingga aku memutuskan untuk melarikan diri ke hutan-hutan jati dan bersembunyi di balik salah satu batang. Namun aku tahu ini tidak akan bertahan lama. Suara langkah mengendap terdengar menelusuri hutan mencari keberadaanku. Aku berharap gelapnya hutan ini bisa menyembunyikanku dari mereka. Suara langkah kaki itu terhenti. Aku pun mencoba mengintip, memastikan keberadaan mereka. Sialnya, ternyata wajah salah satu mereka sudah berada tepat di hadapanku lagi. Ia menggunakan cemetinya untuk mengikatku ke salah satu pohon jati tempatku bersembunyi. Sang pendekar tombak sekali lagi melemparkan tombaknya untuk menghabisiku. Namun dengan cepat aku memisahkan sukmaku dari ragaku dan menggunakan kris raga sukma untuk memotong lengan pendekar cemeti itu hingga aku bisa terlepas dan kembali ke tubuhku. Saat cemeti itu melonggar, aku pun segera menghindar.
Namun kekuatan hitam yang menyelimuti tombak itu membuatku terpental ke semak-semak dan seketika memuntahkan darah dari mulutku. Aku benar-benar kesulitan menggerakkan seluruh tubuhku. Aku membayangkan bahwa mungkin aku akan mati di tempat ini. Mungkin aku bisa menghadapi puluhan demit, tapi saat menghadapi 5 orang sakti dengan pusakanya, ini terlalu berat. Bahkan untuk melarikan diri pun aku tidak bisa. Saat kelima pendekar itu mendekat ke arahku, tiba-tiba di hadapanku terlempar sebuah kain kafan putih yang segera menyelimuti tubuhku. Ada beberapa kalimat beraksara Jawa yang ditulis dengan darah di sekujur kain itu. "Shh, jangan berisik. Tetap pakai kain kafan itu dan kita pergi dari sini," ucap sosok seorang pemuda yang kurasa mencoba untuk menolongku. Kami berdua berjalan mengendap-endap di dalam kegelapan hutan. Sama sepertiku, pemuda itu juga menggunakan kain kafan serupa, dan kelima pendekar itu benar-benar tidak bisa menemukan keberadaan kami. Mereka hanya terusik dengan suara yang terjadi saat kami menginjak semak atau ranting. Namun suara hewan malam berhasil menyamarkan kelengahan kami. "Benar, Eyang, ada orang di desa," ucap pemuda yang menyelamatkanku tepat saat memasuki sebuah rumah di desa yang tidak jauh dari tempat yang kami datangi. "Bagaimana orangnya, Nak?" ucap seorang pria yang sudah paruh baya yang menghampiriku dengan tergesa-gesa. Aku yang sudah merasa tidak mampu menahan rasa sakit pun segera ambruk di lantai kayu rumah itu, sambil menahan rasa perih dari sayatan keris pusaka pendekar itu. "Le, siapin obat. Bah, coba keluarin dulu racunnya," ucap bapak tua itu. Dia membacakan doa, mengambil selembar daun yang terletak tidak jauh darinya, dan menutup kedua luka yang diakibatkan oleh keris itu. Saat itu juga, daun itu menghitam seolah menghisap racun dari goresan keris. Ia melakukannya berkali-kali hingga menghabiskan beberapa helai daun. "Sakit," ucapku saat mencoba menahan rasa sakit yang tidak tertahankan dari obat ramuan yang dibawakan seseorang yang menyelamatkanku tadi. "Tahan dulu, sakitnya cuma sebentar. Akan bahaya kalau tidak diobati," ucap bapak itu. Berkali-kali aku berteriak. Rasa sakitnya benar-benar tidak tertahankan. Namun aku tahu berangsur-angsur rasa sakit yang disebabkan oleh pusaka pendekar-pendekar itu pun perlahan pudar, berganti dengan rasa sakit dari obat yang dioleskan kepadaku. Beruntung, rasa sakit dari pengobatan itu menghilang tepat sebelum aku kehilangan kesadaran dengan sakitnya cara pengobatan itu. Sudah selesai. Sana istirahat dulu," ucap bapak tua itu. "Iya Mbah, terima kasih," ucapnya. Aku mencoba mengatur nafas dan membacakan amalan penyembuh dan memulihkan lukaku. Bapak tua yang sebelumnya berniat kembali ke belakang terhenti seolah menyadari bahwa aku juga memiliki kemampuan sebelum melanjutkan niatnya. Sejenak aku menenangkan pikiran dan memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa atas kesempatan hidup yang Ia berikan sekali lagi kepadaku. Terdengar suara dentingan gelas dan piring yang diletakkan tidak jauh dari tikar tempatku bersila sekarang. "Kalau sudah enakan, diminum dulu." Terdengar suara bapak itu tidak jauh dari tempatku berada. "Nggih, Mbah," ucapku yang segera membuka mata dan mengambil segelas teh hangat yang disiapkan untukku. "Anda ini siapa toh?" tanyanya. "Kulo Danan, Mbah, Danan Jaya Sambara. Saya diinfokan sama Pak Lek Bimo untuk ke desa ini," jelasku. Sebenarnya aku merasa canggung memanggilnya Mbah, namun karena pemuda tadi juga memanggil seperti itu, aku pun mengikuti cara memanggilnya. "Walah, keponakannya Bimo. Saya Wijan. Orang-orang sini memanggil saya Mbah Wijan," ucapnya. "Salam kenal Mbah Wijan. Mohon maaf sebelumnya, saya mewakili Pak Lek yang tidak bisa datang. Pak Lek juga sedang ada di desa lain dengan masalah-masalah serupa," jelasku. Mbah Wijan menghela nafas. Dari gerak-geriknya, aku tahu dia bisa memaklumi.
tapi terdapat rasa khawatir di wajahnya. "Saya yang harusnya minta maaf. Saya pikir tidak ada lagi yang akan membantu kami. Jadi saya ungsikan warga desa ke tempat yang aman. Saya tidak menyangka Mas Danan malah sampai di sana tanpa sepengetahuan kami," ucapnya. "Enggak Pak, saya yang salah, saya lengah," balasku. Mbah Wijan pun menyeruput gelas kopinya sembari memberi jeda dalam pembicaraan kami. "Sebenarnya kakek tua itu siapa, Mbah? Apa tujuannya datang ke desa ini?" tanyaku penasaran. Mbah Wijan meletakkan cangkir kopinya dan bercerita kepadaku. "Ada pemicu munculnya sosok-sosok mengerikan di berbagai sudut pulau Jawa ini, Mas," ucap Mbah Wijan. "Kerajaan Setra Gondomayit," balasku menebak. Mbah Wijan mengangguk. "Kakek tua itu dulunya leluhur warga desa ini. Bisa dibilang dia adalah nenek moyang warga desa ini," ucap Mbah Wijan. "Dulu warga desa menghormatinya dan selalu ziarah ke makamnya tiap hari-hari besar. Berdasarkan cerita turun-temurun, kakek tua itulah yang babat alas membangun desa ini." "Nenek moyang? Kenapa dia bisa hidup hingga sekarang? Dan kenapa dia menyerang keturunannya sendiri?" tanyaku penasaran. "Dia tidak bisa mati. Kesaktiannya dihargai oleh kerajaan Dedemit di Setra Gondomayit dan menjadikannya salah satu dari kaumnya. Dia diberi gelar Mantri Lemah Sangit karena kemampuannya mengendalikan jasad orang-orang sakti yang sudah mati," jelas Mbah Wijan. "Dia dipanggil dengan nama Ki Wastolangkir." Mbah Wijan bercerita, beberapa hari yang lalu tiba-tiba makam Ki Wastolangkir meledak oleh sebuah benda berwujud bola api yang jatuh dari langit. Setelah itulah terjadi berbagai kejadian aneh. Beberapa warga ditemukan mati bunuh diri di desanya. Anggota yang melihat prosesnya merasa aneh, seolah orang-orang yang bunuh diri itu dikuasai oleh kesadaran lain. Mereka dikubur dan didoakan dengan layak. Sayangnya, itu semua hanya permulaan dari musibah ini. Tiba-tiba ada warga yang melihat Ki Wastolangkir muncul di dekat desa. Setelahnya, jasad mereka yang mati bunuh diri hilang dari kuburannya dan pocongnya meneror warga desa. Beberapa teman saya mencoba mengusir pocong itu dan menghadapi Ki Wastolangkir. Namun sayangnya mereka gugur dan jasadnya tidak ditemukan hingga sekarang. Belakangan diketahui semua warga yang bunuh diri masih ada keturunan murni dari Ki Wastolangkir. Dan Ki Wastolangkir bisa mengendalikan jasad manusia sekaligus dengan kesaktiannya. Gila, kalau saya tidak merasakannya tadi, mungkin saya tidak akan percaya dengan hal seperti ini, ucapku. Mbah Wijan pun menggeleng. Sepertinya ia sendiri juga tidak menyangka akan menemukan hal seperti ini. Lama kemudian, pemuda yang tadi menyelamatkanku datang dan memberi kabar kepada Mbah Wijan. "Warga sudah siap lagi, Mbah," ucapnya. "Siap apa, Mbah?" tanyaku bingung. "Kita di sini belum aman, Mas. Kami masih harus berpindah-pindah desa atau tempat persembunyian. Ki Wastolangkir masih mengincar jasad-jasad keturunannya," ucap pemuda itu. Mbah Wijan memperkenalkan salah satu cucunya yang ternyata bernama Panji. Wajahnya memang tidak terlihat asing. Aku pun ikut keluar melihat prosesi perpindahan warga yang sudah siap berangkat. Ada beberapa orang juga yang kulihat memiliki kemampuan membantu keberangkatan mereka. "Mereka siapa, Mbah? Apa mereka punya ilmu juga?" tanyaku. "Mereka murid-murid saya dan murid teman-teman saya yang sudah gugur. Awalnya kami cukup percaya diri dengan ilmu kanuragan yang kami punya. Namun semenjak kemunculan Ki Wastolangkir, kami sadar di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi," jelas Mbah Wijan. Aku sangat mengerti ucapannya. Saat ini pun kami belum siap menghadapi Ki Wastolangkir. Aku pun ikut bersiap dengan rombongan itu dan meninggalkan desa kecil ini. Beberapa orang yang memiliki kendaraan bermotor membawakan peralatan dan sebagian menyusuri hutan jati menuju lokasi selanjutnya. Murid-murid Mbah Wijan menuntun mereka dengan teratur.
Aku melihat dengan jelas rasa lelah di raut wajah mereka. Baru sekitar 1 jam perjalanan, perlahan terdengar suara dentuman dari arah desa yang kami tinggalkan tadi. Sepertinya Ki Wastolangir sudah menemukan desa itu. "Ayo lebih cepat!" perintah murid-murid Mbah Wijan. Warga desa pun mempercepat langkahnya. Namun itu hanya sebentar. Tiba-tiba, tepat saat bulan purnama, terlihat jelas di atas kepala kami ada satu warga yang bertingkah aneh. Dia membentur-benturkan kepalanya ke pohon jati. "Mas, kamu kenapa, Mas?" teriak seseorang perempuan yang kuduga adalah istri dari orang itu. Tidak hanya satu, ada beberapa lagi warga yang tiba-tiba melakukan hal serupa. "Mbah, ini gimana, Mbah?" tanya Panji. "Ikat, tahan mereka yang terpengaruh," perintah Mbah Wijan yang segera dituruti oleh murid-muridnya. Perhatianku tertuju pada salah satu warga yang kehilangan kendali. Wajahnya terlihat tersenyum seolah memiliki suatu arti. Ia menarik nafas sedalam-dalamnya dan tiba-tiba berteriak dengan suara yang terdengar hingga seluruh hutan. "Mbah Wijan, dia mencoba memberitahu lokasi kita," ucapku. Seketika warga pun panik. Mbah Wijan pun bingung untuk mengambil keputusan. Aku melihat keringatnya mulai menetes. Melihat hal itu, aku memanggil Panji. "Panji, Mbah Wijan, bawa semua warga pergi dari sini. Biar aku yang menahan mereka di sini," ucapku yang tidak dapat lagi memikirkan cara lain. Setelah ini, aku harus memikirkan siasat untuk melawan Ki Wastolangir dan mayat-mayat pendekarnya itu. Aku juga berpikir, seandainya tidak menghentikannya di sini, ia akan bergabung lagi dengan demit yang lain dan semakin membawa bencana. "Enggak, Mas Danan, itu bunuh diri namanya," ucap Mbah Wijan. Setelah melewati perbatasan timur, ada sebuah padepokan wayang bernama Padepokan Ki Joyo Talun. "Bawa warga desa ke sana. Ada teman-temanku di sana. Dia akan menjaga kalian semua," ucapku. Mbah Wijan dan Panji terlihat bingung, namun teriakan warga desa yang panik seolah menggugah hatinya. "Panji, bawa warga desa." "Enggak, Mbah, Panji di sini," balas Panji seolah sudah membaca maksud Mbah Wijan. Ucapan Panji disusul dengan beberapa muridnya yang ingin ikut tinggal dengan Mbah Wijan. "Saya ikut Mbah Wijan," ucap seorang pemuda yang dengan mantap memegang sebuah pisau kuno di ikat pinggangnya. Beberapa pemuda juga melakukan hal yang sama. Mbah Wijan yang melihatnya tidak memiliki pilihan lain. Ia pun membagi murid-muridnya dan menyisakan yang terhebat untuk menahan Ki Wastolangir. "Mbah, izinkan Panji memakai pusaka ini, Mbah," ucap Panji pada Mbah Wijan sembari membawa sebuah kotak. "Enggak, belum bisa, Panji. Masih ada beberapa amalan yang harus kamu lakukan sebelum menggunakan pusaka ini," ucapnya. "Maaf, Mbah, Panji janji amalan itu akan Panji selesaikan setelah ini. Tapi kalau kita mati di sini, amalan itu tidak akan pernah selesai," ucapnya. Aku melihat niat Panji. Sepertinya ia sepenuh hati ingin mencurahkan jiwa dan raganya pada pertempuran ini. Mbah Wijan menghela nafas. Sepertinya ia berpikir bahwa Panji ada benarnya. Bisa jadi pertempuran kali ini menewaskan salah satu dari mereka. "Kali ini saja," ucap Mbah Wijan. "Baik, Mbah," ucap Panji. Mbah Wijan membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah tombak pendek yang tajam di kedua ujungnya. "Gunakan tombak lembu waro ini semampumu dan sebaik-baiknya, ya Le," titah Mbah Wijan. Panji pun menerima pusaka itu dan segera memainkannya di hadapan kami. Sepertinya ia mencoba membiasakan untuk menggunakannya. Kami menunggu cukup lama di dalam keheningan malam hutan ini. Kami tahu dengan jelas Ki Wastolangir pasti akan melewati tempat ini dan menemukan kami. Benar saja, mereka datang ke hadapan kami dengan bergerombol. Ki Wastolangir diangkut dengan menggunakan singgasana kayu tua yang dibawa oleh beberapa anak buahnya. Tidak seperti saat menghadapinya tadi. Kini ia datang dengan membawa lebih banyak anak buah.
5 pendekar pusaka, beberapa pendekar tangan kosong, hingga beberapa pocong yang kurasa sebagian adalah warga desa. "Aku panen mayit malam ini," ucapnya. Malam ini pertempuran di hutan jati dengan diterangi bulan purnama dimulai dengan serangan 5 pendekar yang hampir saja menghabisi nyawaku. Kali ini aku sudah sigap dengan keris Raga Sukma di tanganku sejak awal. Beberapa kali pusaka kami saling beradu. Beberapa pohon jati pun tumbang dengan besarnya energi dari pertarungan kami. Tombak Lembu Warok, ternyata itu adalah sebuah pusaka yang istimewa. Panji melemparkan tombak itu ke arah Ki Wastolangir untuk menyerangnya secara langsung. Sayangnya dapat dihindari dengan mudah. Namun hebatnya, tidak berapa lama tombak itu sudah kembali ke tangan Panji lagi. Mbah Wijan menggenggam kerisnya sendiri yang berukiran naga. Dengan kerisnya itu, ia bisa tidak ada satupun serangan anak buah Ki Wastolangir yang membuatnya terpental. Sepertinya murid-muridnya yang dipilih untuk tinggal juga dipercayakan pusakanya masing-masing. "Aku tidak punya waktu main-main," ucap Ki Wastolangir. Ia pun mengetuk tongkatnya lagi, dan seketika muncul lengan dari dalam tanah yang memegangi setiap kaki kami. Saat itu juga cemeti anak buah Ki Wasto melukai tubuh Mbah Wijan. Sebuah tombak dari anak buah Ki Wasto juga melayang mementalkan pusaka Panji. Kami benar-benar tidak bisa bergerak. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Seketika aku mengingat aksara dari batu yang dibawa Cahyo yang telah dituliskan oleh Sena pada lembaran kulit. Aku pun menuliskannya di keris Raga Sukma dengan darahku dan memastikan aksara itu tetap tertulis saat ku bawa dalam wujud sukma. Aku memisahkan sukmaku dari raga dan menyerang pendekar cemeti itu. Dan benar saja, tepat saat aku menghujamkan kerisku di lengannya, seketika makhluk itu kesakitan. "Apa yang terjadi?" tanya Panji. Aku kembali ke ragaku dan memberitahukan hal ini kepada mereka. "Salin aksara ini di pusaka kalian. Gunakan untuk melepaskan diri dan serang mereka," ucapku. "Ini apa?" "Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Mbah. Mungkin saja ini bisa berhasil," ucapku. Mereka pun bergiliran saling melindungi menyalin aksara itu di pusaka mereka. Dan benar saja, pertarungan ini mulai seimbang. Serangan kami menimbulkan rasa sakit pada mayat hidup yang dikendalikan oleh Ki Wastolangir. Kami bertiga pun berhasil menghabisi sang pendekar cemeti yang sempat melukai Mbah Wijan. Sayangnya, yang masih membuatku khawatir adalah Ki Wastolangir sama sekali tidak gentar. Melihat sisi pertarungan mulai berubah, ia pun maju ke medan tempur dan membuat beberapa aksara di tanah yang ia injak. "Lemah sanging ing pangwasaning sun. Ora ana pusaka sing duweni hak kanggo nduduhake kekuatane ing kene." Tepat saat ia selesai mengucapkan kata-kata itu, aku merasakan kekuatan keris Raga Sukmaku menghilang. Saat aku beradu keris, aku terpental dengan jauh, seolah tidak ada kekuatan yang mengisinya. "Bah, tombak Lembu Warok," ucapnya panik saat pusakanya itu tidak kembali ke tangannya. Mbah Wijan sendiri terpental jauh hingga terluka saat kerisnya tidak lagi melindunginya. "Hahaha, semua pasukanmu hanya sampah di atas tanah kekuasaanku," ucap Ki Wastolangir. Kini aku mengerti. Ternyata rapalan tadi adalah ilmu untuk menghapuskan kemampuan pusaka kami di wilayah kekuasaannya. "Gimana, Mbah? Kita pasti mati," ucap Panji mulai putus asa. Kami pun mengambil jarak dari mereka, mencoba memikirkan strategi berikutnya. "Mbah, kita lari, Mbah," ucap Panji sambil mengeluarkan kain kafan yang ia gunakan untuk menyelamatkanku tadi. Aku tetap diam pada tempatku. Saat ini yang ada dalam pikiranku adalah bagaimana cara mengalahkan Ki Wastolangir. Sekarang aku sadar, saat berhadapan seperti ini adalah waktu yang tepat untuk mengalahkannya. Apabila mereka berkumpul, akan semakin sulit untuk mengalahkan mereka.
Kalau kita tidak mengalahkannya sekarang, mustahil mengalahkannya bila mereka sudah bersama demi yang lain, ucapku. Mbah Wijan seolah setuju dengan ucapanku. Ia pun melangkah ke depan dan berdiri di sisiku. Pusaka kita sudah tidak berdaya lagi. Ini namanya bunuh diri, ucap Panji. Mendadak aku tersenyum sendiri dan teringat sesuatu. Aku pernah mendengar perkataan seseorang. Dia bilang, apabila aku tidak berdaya tanpa pusakaku, berarti aku belum pantas memiliki pusaka itu. Mendengar ucapanku, Mbah Wijan menatapku sambil tersenyum. Kami pun menulis ulang aksara yang diberikan Sena di kedua lengan kami. Aku mengingat satu persatu ilmu dan doa-doa yang pernah kupelajari dan menerjam keempat pendekar yang tersisa dan melawannya berdua dengan Mbah Wijan. Ajian lembur saketi. Aku mementalkan pendekar keris dengan pukulan jarak jauh. Goresan kerisnya akan sangat merepotkan. Dengan bantuan aksara dari Sena, kini ia tersungkur dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Mbah Wijan sepertinya juga memiliki ilmunya sendiri. Ia menghindari setiap serangan dari pendekar tombak dengan lihainya. Amalan api. Aku menahan pendekar yang membawa kujang, mencegahnya merapalkan mantra. Setelahnya, aku menghadapi 1 lawan 1 sang pendekar parang. Panji dan murid Mbah Wijan seolah terkesima melihat niat kami. Sepertinya kini Panji mengerti mengapa ia belum bisa dipercayakan yang memang seharusnya diturunkan olehnya. Dia pun mengingat-ingat kemampuan yang ia miliki. Murid Mbah Wijan lainnya mengikuti ilmu yang digunakan Mbah Wijan dan akhirnya bisa menghabisi pendekar tombak itu hingga memisahkan kepalanya dari badannya. Sayangnya, Ki Wastolangir yang geram kembali mengetuk tongkatnya lagi hingga puluhan mayat-mayat lain ikut berdatangan dan mencoba menghalangi pergerakan kami. Kalau mereka masih belum cukup, aku masih bisa memanggil ratusan lagi. Tawanya. Namun tawanya terhenti saat tiba-tiba Panji muncul di sebelahnya dengan tubuhnya yang tertutup kafan putih bertuliskan aksara kuno. "Tangkap Bah!" teriak Panji sambil melemparkan tongkat pusaka senjata Ki Wastolangir. Aku pun tertawa. Sepertinya aku pernah mengalami kejadian seperti ini. Mbah Wijan menangkap tongkat itu, membaca sebuah mantra dan mematahkan tongkat itu menjadi 2. Aku melihat aliran kekuatan hitam keluar dari tongkat itu. "Bocah-bocah brengsek," ucapnya. Sebelum Ki Wastolangir murka, Panji segera melarikan diri sejauh mungkin darinya. Namun yang menjadi permasalahan, sudah banyak dedemit yang dipanggil dan masih ada 3 pendekar yang harus kami hadapi. "Bagaimana Mbah Wijan? Bagaimana cara melawan puluhan mayat ini bersamaan?" tanya salah seorang murid Mbah Wijan. "Tenang saja, aku merasa Tuhan mempunyai cara untuk melindungi kita di pertempuran ini," ucapnya. Aku kagum dengan kata-kata itu. Mbah Wijan sama sekali tidak khawatir dengan keadaan ini. Aku pun menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya kali ini aku tidak punya pilihan lain. Aku kembali menarik keris Raga Sukma ke tanganku dan meletakkannya di hadapanku. "Bodoh, pusakamu tidak ada artinya," ucap Ki Wastolangir meremehkanku. Aku tersenyum dan membacakan sebuah mantra kuno yang diajarkan oleh leluhurku. "Jagat lelembut, boten duwe wujud, kulo nimbali, surga loko surga kayangan, ketuh muleh sampun nampani, tekan aso, tekan sedanten." Seketika cahaya rembulan tertutup awan dan langit semakin gelap. Perlahan hujan turun rintik-rintik membasahi hutan jati ini. "Tidak mungkin, pusakamu," ucap Ki Wasto heran. "Kau yang bodoh. Aku tidak akan menyerang membabi buta tanpa rencana," ucapku sambil menoleh ke arah aksara yang ditulis Ki Wasto di tanah. Kini aksara itu sudah rusak tidak berbentuk. "Berarti pusaka kita?" ucap Panji yang segera aku balas dengan anggukan sambil tersenyum. Kini Mbah Wijan dan murid-muridnya kembali menggenggam pusakanya masing-masing. Masalahnya, sekarang aku harus siap-siap
menghadapi Nyi Sendang Bawel yang pasti akan menceramahiku. Sosok wanita berselendang muncul dari dalam rintikan hujan. Ia mendatangiku dengan wajah marahnya. Walaupun begitu, ia tetap terlihat cantik bagiku. "Kamu sudah siap mati," ucap Nyi Sendang Rangu. "Maaf Nyi, maaf, aku tidak punya pilihan lain. Daripada aku mati sia-sia, lebih baik aku mencoba memanggil langkah terakhir yang kubisa," ucapku sesopan mungkin. Nyi Sendang Rangu pun melihat sekeliling tempat ini. Puluhan jasad pocong yang baru saja mati, jasad dari dalam tanah, hingga beberapa jasad hidup yang menggenggam pusaka dikendalikan oleh seseorang. "Titah Setra Ganda Mayit," ucap Nyi Sendang Rangu. "Nah, itu," ucapku. "Diam, aku tahu ucapanmu. Siapa yang kau maksud Nyi Sendang Bawel?" ucapnya. Aku lupa, Nyi Sendang Rangu bisa membaca isi hati seseorang. Tapi sungguh lucu jika dia marah hanya karena kata-kata itu. Tapi kamu kumaafkan, karena kamu bilang aku tetap terlihat cantik. Aku menepuk dahiku. Jelas, aku tidak bisa mengerti isi kepala dari makhluk ini. Itu siapa, Mas Danan?" tanya Panji. "Bidadari," jawabku pada Panji dengan berhati-hati. Jangan sampai jawabanku menyinggungnya lagi. Nyi Sendang Rangu pun seketika muncul di hadapan Ki Wasto Langir. "Dewi penjaga sendang, tidak kusangka kau akan patuh dengan manusia rendahan seperti mereka," ucap Ki Wasto. Saat Nyi Sendang Rangu mendekat, seketika wajahnya menjadi begitu menyeramkan, menyerupai mayat yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. "Mas Danan, itu!" teriak Panji yang ketakutan. "Shh, aku jelaskan nanti," ucapku memotong perkataan Panji. "Aku tidak pernah patuh pada siapapun kecuali pada Yang Maha Kuasa. Segala yang kulakukan atas kemauanku sendiri, tanpa perintah siapapun," ucapnya memperingatkan Ki Wasto. Kali ini aku tahu Ki Wasto terlihat gentar. Apalagi tongkat pusakanya kini tidak ada lagi di tangannya. Tidak berapa lama, hujan turun semakin deras membasahi hutan jati. Ada kekuatan tersembunyi di setiap tetesan hujan ini. Seketika, semua jasad yang dimanfaatkan oleh Ki Wasto Langir terjatuh dengan berbagai roh yang berterbangan dari dalam mayat-mayat itu. Hujan ini yang memisahkan roh suruhan Ki Wasto dengan jasad-jasad itu?" tanya Mbah Wijan. Aku pun mengangguk sambil tersenyum. Kini, aku terduduk di tanah, berusaha menikmati luka-luka yang terukir di tubuhku akibat pertempuran ini. "Sudah selesai," ucapku. "Selesai? Mas Danan yakin maksud saya bidadari itu bisa mengalahkan Ki Wasto?" tanya Panji. "Iya, kalau dia mau," ucapku. Kami semua menatap kedua makhluk dari zaman ratusan tahun yang lalu itu berhadapan. "Bergabunglah dengan Setra Ganda Mayit. Kau akan mendapat jabatan yang setara Prabu," ucap Ki Wasto Langir. "Apa? Coba ulangi lagi." "Kau akan mendapatkan kekuasaan setara Prabu, bahkan di atasku," ucapnya dengan ketakutan. "Kalau begitu, sebagai seseorang yang pantas berada di atasmu, aku perintahkan kau mati di sini," ucap Nyi Sendang Rangu. Ki Wasto terlihat ketakutan, namun ia masih bisa tersenyum. "Kau pasti sudah tahu aku tidak bisa mati. Berarti setelah ini semuanya akan semakin menyakitkan untukmu," ucap Nyi Sendang Rangu. Seketika, Nyi Sendang Rangu sudah ada di belakang Ki Wasto. Dia menggenggam kepalanya dan mematahkannya hingga terpisah dari tubuhnya. Aku memicingkan mataku melihat kejadian itu. Tidak cukup sampai di situ. Nyi Sendang Rangu menginjak tubuh Ki Wasto hingga hancur dan terbenam di tanah. Anehnya, kepala yang digenggam Nyi Sendang Rangu tetap hidup dan terus berbicara. Kau jin yang berpihak pada manusia. Kupastikan kau akan dihabisi oleh Prabu, raja kami, makhluk yang pantas menyandang gelar Batara," ucap Ki Wasto.
Kakek tua, bicaramu semakin ngawur, ucap Nyi Sendang Rangu sambil menarik lidah Ki Wasto hingga putus dan membuangnya ke tanah. Tidak ada yang bisa berkata-kata melihat tindakan itu. Setelahnya, Nyi Sendang Rangu datang menghampiriku. Mbah Wijan dan Panji pun panik. Tapi saat mereka melihat Nyi Sendang Rangu kembali berubah menjadi cantik, mereka pun mulai menghela nafas. Sekarang, giliran hukumanmu karena sudah memanggilku, ucap Nyi Sendang Rangu. Mbah Wijan dan Panji terlihat menelan ludah saat mendengar kalimat itu. Tapi aku selalu percaya bahwa Nyi Sendang Rangu bukanlah makhluk yang jahat. Ada puluhan jasad di hutan ini. Kalau tidak mau bernasib seperti kakek tua ini, kamu harus menguburkan mereka semua dengan layak, ucapnya. Itu memang sudah menjadi niatku, balasku sambil tersenyum. Satu lagi, yang kalian hadapi akan lebih berbahaya dari kakek tua bangka ini. Aku mengizinkanmu membaca mantra itu lagi, ucapnya. Terima kasih Nyi, saya berhutang lagi, balasku. Nyi Sendang Rangu mulai menghilang di balik derasnya hujan. Namun, ia sekali lagi menoleh. Seandainya kamu ingat, mantra leluhurmu itu masih memiliki bait yang tersisa. Seusai mengatakan itu, hujan pun reda bersama kepergian Nyi Sendang Rangu. Kelanjutan dari mantra leluhur. Samar-samar aku mengingatnya saat bertarung bersama Eyang Widarpa di alam Braka Raswana. Namun karena itu adalah alam gaib, otakku tidak mengingatnya dengan benar. Benar, aku harus mencari mantra itu. Mungkin saja mantra itu bisa sedikit membantuku untuk menghadapi pertempuran nanti. Berita kekalahan Ki Wasto Langir segera disampaikan ke warga desa. Tepat saat matahari terbit, mereka berbondong-bondong datang membantu kami menguburkan jasad-jasad yang hampir semua tidak bisa dikenali. Mungkin beberapa jasad ini berasal dari beberapa ratus tahun yang lalu. Mbah Wijan dan Panji juga turut membantu menyiapkan liang untuk jasad-jasad itu dan membacakan doa-doa untuk mereka. Untung Mas gak ada di sini. Mungkin dia bisa jadi korban kalau ada di pertempuran semalam, ucap Panji mengobrol pada Mbah Wijan. Jangan bicara begitu. Setiap orang punya takdirnya sendiri, balas Mbah Wijan. Sepertinya aku mengerti arah perbincangan mereka dan mendekati mereka. Ada orang aneh di kantorku yang bikin jelangkung cuman buat membohongi teman kantornya. Itu semua agar dia bisa mengetahui weton teman-temannya dan melindunginya, ucapku. Panji tertawa mendengar ceritaku. Di balik tingkah anehnya itu, saat ada temanku yang kesurupan, dia datang paling cepat dan membantu. Bahkan ia menyelidiki sendiri tentang sosok yang meneror kantor, ucapku sambil mengeluarkan sebuah buku kuno yang diberikannya kepadaku. Mbah Wijan meletakkan cangkulnya dan mendekat ke arahku. Rizal menitipkan ini pada saya, Mbah. Mungkin saja ada petunjuk dari buku ini, ucapku. Mendengar nama Rizal disebutkan, Panji segera datang menghampiriku. Mas Danan pernah ketemu Mas Rizal? Benar, dia juga sedang menyelidiki ini, tanya Panji dengan raut wajah yang berubah heran. Aku mengangguk dan menceritakan, bahkan saat ini Rizal masih sering ke rumah sakit memastikan ketiga teman kami yang sukmanya diambil tetap dalam kondisi stabil. Ia juga masih mengirim informasi setiap ada petunjuk. Mbah Wijan pun tersenyum mendengarkan ceritaku. Panji, ingat itu. Bahkan walaupun tidak memiliki bakat, dia tetap memiliki pertempurannya sendiri, ucap Mbah Wijan. Iya Mbah, Panji gak boleh kalah sama Mas Rizal, ucapnya. Butuh waktu seharian untuk menguburkan semua jasad yang ada di hutan ini. Setelahnya, kami bersiap pergi ke Padepokan Sena untuk mengamankan warga desa sekaligus bersiap untuk menghadapi kejadian berikutnya. Bertambah satu lagi orang-orang yang membantu pertempuran ini. Semoga saja waktu kami cukup untuk mengumpulkan mereka-mereka yang memang dipilih oleh Tuhan untuk menyelesaikan bencana ini. Satu hal yang masih menggantung di pikiranku. Apa yang sedang dilakukan Pak Le hingga ia tidak bisa berkutik untuk menolong kami?
Oke, sampai di sini part keempat dari Setra Gondomayit. Makin dibuat menebak-nebak aja ya. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan besok malam. Jadi jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Silahkan subscribe channel Ada Apa Gerangan dan satu lagi channel baru saya, Segudat Misteri, bagi yang belum tentunya. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.